gerak. Ada depan, gerak. Gerak. Ya. Terus semuanya siap, bagian pembiasaan kaki. Oke, semuanya sudah duduk. Siap belajar. Semangat. Siap kalau kalian semangat. Belajar hari ini pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas atau yang lainnya pimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapat barokah. Silakan kalian. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar Bapak mau dulu ya, satu. Ainun hari ini Chandra. Oh, semangat Chandra. Deca, Dila, Dwi, Fahmi. Apa Pak? Fahmi nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ada keterangan? Sakit atau gimana? Ada. Fernanda, Gladys, ya. Megan, Herwani, Ihwan, Ratika, Naila, Niko, Prasetyo, Rifki, Saukali, Shiva, Silva, Bulan, dan Sukwa. Apa? Ada apa? Tidak tahu Pak. Ada yang dekat rumahnya sama dua. Enggak mampir dulu. Enggak ada keterangan nih. Ya, sebelum belajar, kalau kalian ketahui bahwa kita ini sekalian sebagai siswa, bahwa pendidikan itu ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian ketahui. Bahwa pertama, pendidikan itu mengajarkan yang namanya etika. Apa itu etika? Ada etika, ada estetika, ada yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Nah, bahwa dalam pendidikan kalian itu harus mempunyai etika. Etika artinya kalian itu katakanlah menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati teman sebaya, itu harus kalian jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus apalagi estetika, yaitu suatu keindahan. Keindahan apa? Keindahan di dalam bicara, kalian bicara itu indah. Artinya bicara tidak boleh kasar, keindahan dalam berseragam, keindahan dalam tingkah laku, itu etika. Terus kalian juga harus mengetahui yang namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa kalian hidup zaman sekarang itu hampir semuanya menggunakan teknologi? Apa teknologinya dalam pendidikan? Sekarang kalian pernah nanti kalian mengalami bahwa nanti kalian akan asesmen sumatif itu menggunakan teknologi berbasis HP atau laptop. Kalian juga harus menguasai itu. Yang paling penting kalian harus bisa mengupgrade diri, supaya kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik daripada hari besok. Lawan terberat dalam mengupgrade diri bukan orang lain, tapi diri sendiri. Apa lawan terberat? Diri sendiri, melawan rasa malas, melawan rasa yang katakanlah enak dolar. Banyak
Yang penting kalian harus melawan diri sendiri sehingga kalian mempunyai semangat. Oke, kita lanjut bahwa pertemuan kemarin kalian masih mengerjakan tugas LKPD. Nah, tentu kalian mengerjakan di rumah secara individu. Nah, sekarang hasil kalian mengerjakan di rumah itu kalian berkelompok, dipadukan semua hasil yang kalian kerjakan menjadi satu. Paham? Paham nggak? Oke, silakan kalian bentuk kelompok seperti kemarin. Ya, dibentuk. Silakan sudah menikmati hidup masing-masing. Kalian melihat hasil kerja kemarin yang kalian kerjakan. Kalian diskusikan lagi, ya. Kalian diskusikan lagi dan dirasakan hasil kerja kemarin. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Yang belum silakan kerjakan. Ya, oke, ya, cepat kerjakan. Yang belum selesai kerjakan atau kalian gabungkan hasil kerja kemarin. Bapak kasih waktu 15 menit. Ada yang sudah diberikan kesempatan untuk mengerjakan di rumah. Hasil dari itu kalian diskusikan lagi dengan Allah. Ya, selesai. Ya. Artinya menghormati dia beribadah kan di kita kan khususnya masalah kan ada ibadah lain. Mungkin kita di sini ada madrasah tapi di tempat di lingkungan sana ada. Nah, disitulah mereka beribadah. Tapi jangan diganggu, biarkan mereka untuk beribadah. Ya. Ya, apalagi yang rumahnya didapat tempat ibadat orang lain. Nah, bagaimana cara kita menghormati mereka? Seperti itu. Adakah kalau sentimen orang beribadah nggak boleh dipresi? Misalnya itu nggak boleh. Yang jelas kita menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan cara kita sendiri. Akan dikerjakan, menghormati agama dan keyakinan. Caranya bagaimana?
tidak mengganggu. Ini kan rajin beribadah dan berdoa sebelum makan ini benar. Rajin beribadah apa? Ya kami sholat ibadahnya rajin beribadah banyak. Sholat dulu. Udah itu melaksanakan ibadah cuma kalau rajin beribadah kan banyak. Sudah ibadah buka. Nah, yang sudah anak kecil ibadah buka. Nah, sholat ibadah buka. Jawabnya melaksanakan sholat dengan ibadah buka ini dua. Kan? Ya, maka kasih waktu 15 menit untuk buka-bukaan pendapat kalian. Setiap kelompok kan ada lima pemikiran yang harus disatukan dalam kelompok. Pagi ya mah Ayo. Yang perlu diperbaiki. Bisa juga membuat apa dari kamu tidak kan bisa. Tapi ini bahasa sebagai bahasa hidup. Kita tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu kan kita bangga sebagai Indonesia, maka kita memakai produk buatan Indonesia, sepatu Indonesia, Indonesia itu juga termasuk bangga kepada bangsa Indonesia. Memakai produk Indonesia, banyaklah bangga sebagai orang Indonesia. Kalian lihat bola, Indonesia gol, itu juga bangsa sebagai orang Indonesia. Kan lihat tim sayangannya juga bangga Indonesia masuk ke kancah internasional, itu juga sama bangga terhadap Indonesia. Bapak kapolisi ada satu, Bapak dari Ayo cepetan, waktu berjalan. Di depannya bantu dong banyak kelompok itu dilakukan bersama-sama. Ada yang menulis, ada yang memberi
panggilan, ada yang memberikan pendapat. Kelompok kerjasama termasuk nilai-nilai Pancasila sila ke Indonesia kerjasama. Itu. Ada 5 orang. Nah, ya. Waktu terus berjalan. Jangan sia-siakan waktu. Ada yang harus selesaikan sudah dikasih kesempatan. Udah selesai semuanya? Belum, Pak. Belum? Ayo cepat kerjakan. Padahal kalau sudah dikasih waktu dari kemarin, kalian sekarang tinggal mensatukan kenapa pendapat kalian dalam LKPD. Ya kan? Bantu yang lainnya. Ya Chandra. Ikut bantu Chandra. Ikut bantu Chandra. Oh iya. Chandra. Ya. Ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kalian harus selesai. Kalau sudah selesai nanti tiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kalian. Nanti kelompok lain kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Ya, ayo. Gimana sudah selesai? Ya. Apa masih waktu? Tadi 5 menit lagi. Iya, gimana? Aku Ikut. Iya, lagi apa ini?
Gimana nih? Oke. Belum? Ibu garis ke biar dulu silakan. Siapa yang selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum? Yang mana belum? Berapa? Saya suka memberikan ada yang sudah selesai poin 1? Ada yang sudah selesai poin 1? Ada? Poin 1. Poin 1 sila pertama. Oke, sudah. Silakan kelompok ini belum? Tadi sudah. Poin 1 sila pertama. Ya. 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 Poin ke-1. Ya, kelompok ini maju dulu. Silakan presentasikan hasil kalian. Nanti sila kedua sudah selesai. Sila kedua sudah selesai. Oke, nanti sila kedua. Sama ketiga siapa? Baik, sila ketiga. Sila depan. Ini sila ke-5. Oke, maju. Yang sila pertama. Sila pertama. Iya. Sila pertamanya saja. Ayo maju. Ya, maju ke depan. Ya, di depan. Yang lainnya perhatikan, teman kalian akan mempresentasikan hasil dari kerjanya. Udah bisa dengarkan? Belum? Cepetan. Yuk. Yang lain dengarkan. Ya, bisa mulai. Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan dulu dong. Yang keras bisa enggak? Baru-baru loh Pak. Ya, dengarkan. Dengarkan. Bahwa sekarang tidak bisa dia. Dengarkan dia. Sekarang kita ini belajar kurikulum merdeka. Bahwa di dalam kurikulum merdeka itu ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Apa yang dimaksud literasi? Yaitu bisa menyampaikan pesan dan bisa menerima pesan. Artinya apa? Ketika kita menerima pesan, maka kita harus bisa menyampaikan pesan yang akan kita berikan kepada orang lain. Ya paham? Ya, so. Baik, perkenalkan dulu. Saya dari kelompok 1. Nama saya. Bisa lebih keras. Ya. Nama saya Irlani. Dari Nadis dari kelompok 1. Nama saya dari kelompok 1. Saya menjelaskan sila kelompok 1. Ya. Menjelaskan cara mengerjakan sholat 5 waktu. Kedua, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengaji, membantu orang tua, mengikuti pelajaran-pelajaran yang diterapkan di sekolah. Nah, next.
Coba bacakan yang keras. Iya yang keras. Yang lain silakan. Coba. Kamu kan udah biasa mengerjakan sholat 5 waktu. 2. Mengajarkan agama dalam kita sehari-hari. Contohnya menjadi membantu orang tua, mengikuti pelajaran-pelajaran yang diterapkan di sekolah. Nah, kerja kalian bahwa kelompok pertama tadi tentang perilaku amalan sila Pancasila yang pertama yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Itu implementasi dari sila pertama dari kelompok 1. Yang kedua yaitu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari katanya, seperti mengaji, membantu orang tua, mengikuti pelajaran yang diterapkan di sekolah. Ada yang bisa menambahkan nggak dari pengamalan sila pertama dari kelompok lain selain tadi yang dibacakan? Ya, puasa itu termasuk pengamalan ibadah. Ada lagi? Nah, sholat. Tadi sudah sholat 5 waktu. Ada lagi? Zakat juga termasuk pengamalan sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi? Nah, zikir, zikir. Bisa. Terus apa? Dari yang lain, ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Ada? Ada yang mau bertanya terhadap kelompok 1 tentang? Ya silakan. Silakan tanya. Sekalian ada maju dikit. Ya. Jadi kan nanti bahasannya sila pertama. Nah, silakan kalian tanya tentang sila atau pengamalan sila pertama semuanya. Ada yang mau bertanya tentang pengamalan sila pertama yang tadi dipaparkan oleh kelompok 1? Ada? Ada tidak? Kenapa kalau mau bertanya? Sudah mengerti? Belum? Enggak? Mau bertanya enggak? Enggak? Ada yang mau bertanya kan? Enggak ada, kenapa? Enggak? Nah. Oke, silakan kalian izin dulu. Itu pemaparan dari orang itu. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah. Ya ngomong dulu. Ya, bentar ada pertanyaan. Ya. Nah, ada yang bertanya, apa makna sila pertama? Baca sila, apa maknanya? Ya, ke sini maksudnya ke sini. Menurut kalian, ya, menurut kalian, sudah dengerin, nggak usah main. Menurut kalian, apa makna sila pertama? Apa maknanya? Tuhan Yang Maha Esa itu apa maknanya? Nah, ya, apa? Yang sok jawab, yang kamu. Apa makna dari sila pertama? Yaitu pengamalan dari ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, silakan jawab. Arti. Ya, sok. Ya, ya. Maha Esa adalah melaksanakan semua perintah yang menjadi. Oh, dengar tidak? Adik dijawab apa makna ketuhanan Yang Maha Esa, makanya perhatikan.
Tadi ada yang bertanya apa makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang di depan jawab bahwa makna ketuhanan yang Maha Esa itu menjalankan sebuah perintah dan menjauhi semua larangan. Ada yang mau menambahkan dengan Tuhan yang Maha Esa? No. Ya. Ada yang tanya lagi? Ya, silakan tanyakan yang keras suaranya supaya kedengaran. Yang lainnya diam, yang lainnya diam. Diam. Yang lainnya diam. Bagaimana contoh penerapan sila ke-1 dalam Pancasila? Oh, penerapan itu tadi apa? Jawabannya. Sok jawab. Contoh penerapan sila pertama. Apa? Makanya salah lima waktu. Terus apa lagi? Terus awalnya dengerin, ngomong sendiri. Gimana? Puas nggak? Satu lagi pertanyaannya. Masa nggak boleh? Boleh lah. Lambang dan makna sila ke-1 Pancasila. Tuh, apa lambang atau makna lambangnya simbolnya apa? Jawabannya di lambangnya, bener kan? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Masa orang bertanya nggak boleh? Iya, masa bertanya nggak boleh? Boleh. Ayo, yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Nanti giliran. Kalau kelompok lain maju, kalian boleh bertanya apa aja. Ya, ada yang bertanya lagi? Ada, cukup. Dari kelompok pertama cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan. Sudah siapa pertanyaannya? Boleh. Kalau kita diskusi, kita nggak boleh melarang teman kita bertanya. Karena ini sifatnya diskusi, nggak boleh. Kelompok dua, mana dua tadi? Ayo di depan. Ke depan. Silakan bikin pertanyaannya. Boleh bawa. Itu kan hasil kerja kalian. Ya. Gantikan. Kerja kalian. Depan sini supaya yang di belakang kedengaran. Kedengaran. Ya. Kedengaran Pak? Kedengaran nggak? Oh, lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Ya. Sila kedua, 1. Saling membantu dan menolong sesama manusia. 2. Tidak membedakan bedakan dalam bergaul. Tidak membedakan dalam bergaul atau tidak memilih teman dalam bergaul. 3. Bersikap sopan kepada orang tua. Bersikap sopan. 4. Saling mencintai sesama manusia. Baik. 5. Mengembangkan sikap tegang rasa. 6. Menjauh teman orang yang atau orang yang sakit. Ya, coba Bapak bacakan ya hasil kelompok 2 tentang pengambaran sila kedua dari
sila yang pertama. Sudah dengarkan. Yang pertama, bersikap sopan kepada orang tua katanya. Yang kedua, yaitu mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mana lagi? Yang ketiga, mengembangkan sikap dengan rasa. Dan yang keempat, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Ada yang mau menambahkan dari hasil kelompok 2 tentang sila kedua? Ada yang menambahkan dulu? Ada nggak? Yang atau ada? Ya, silakan. Kalau ada, ya. Menjunjung tinggi hak asasi manusia katanya. Betul nggak? Apa hak asasi manusia? Hak yang melekat pada diri seseorang atau individu. Hak asasi manusia. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Bertanya di sini kelompok. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dari sila kedua? Oh, apa yang dimaksud dari sila kedua? Ayo, apa sila kedua tuh? Apa? Kemanusiaan yang Nah, kemanusiaan yang adil dan apa yang dimaksud kemanusiaan? Apa yang dimaksud adil dan beradab? Menurut kamu apa? menolong. Nah, apa tuh jawabannya? Bersikap sopan pada orang tua, benar nggak? Benar. Yang dimaksud kemanusiaan itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, manusia adil beradab. Gimana? Ada mau menyanggah? Itu menyanggah hasil jawaban dari kelompok yang maju di depan? Tidak. Atau ada pertanyaan lain? Apa lambang dari sila kedua? Tadi rantai. Di sini. Ada yang apa lambang dari sila kedua? Banteng. Apa? Apa? Yang ingin membanting yang hujan. Ayo. Dari sila kedua. Makna dari sila kedua. Ya, apa makna dari sila kedua? Silakan. Saling menolong. Menjenguk teman atau orang yang sakit. Saling Bersikap sopan kepada orang tua. Apa sila kedua? Tidak membedakan dalam bergaul. Tadi pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama, apa makna sila kedua? Yang kedua, apa lambang sila kedua? Itu dijawab, sudah dijawab belum? Apa jawabannya? rantai. Benar nggak? Benar jawabannya. Rantai itu tadi dah.
Apa arti dari sila kedua? Dua. Ayo dijawab. Ayo. Saling mencintai sesama manusia. Saling makna. Saling mencintai sesama manusia. Ada lagi? Atau ada yang mau kasih pendapat? Jaget, rokok, burung. Ya? Ya? Siapa? Ya? Kita baik. Oke. Ya. Contoh dari sila kedua. Contoh, nama kata orang yang lagi. Oh, oh. Terus? Bersikap kawan kepada orang tua. Oh. Terus, saling mencintai sesama manusia. Oh. Saling membantu dan menolong sesama manusia. Terus, dalam bergaul. Nggak ada lagi ya? Oke, silakan kalian tadi sudah dibuka ya ditutup Pak. Itulah hasil pemaparan dari Mana kelompok tiga? Mana kelompok tiga? Kelompok tiga mana kelompok tiga? Ayo di depan. Ayo di depan. Kelompok tiga di depan. Kelompok tiga di depan. Kelompok tiga kan? Apa tadi? Pak saya tiga. Kelompok 4 siap-siap. Kelompok 5 juga siap-siap. Ya udah kamu ajak ngapain? Oh, ya. Ya, biasa aja. Ayo. Ajakan hasilnya yang keras. Benar nggak yang lain? Jangan ribut. Saya lingkungan bersih, nyaman, dan sempurna dalam dua, mempelajari kesenian dari daerah lain. Nggak bisa bacakan ulang yang lebih keras supaya ada di belakang nggak kedengaran. Ya. Supaya dua, mempelajari kesenian dari daerah lain dengan mengikuti kesenian dari daerah yang lain.
Ya, coba. Ini coba hasilnya Bapak bacaan ulang supaya di belakang kedengaran. Yang pertama, ya udah dengerin. Bahwa nilai-nilai penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga menurut kelompok 3 yang pertama yaitu gotong royong atau bakti supaya lingkungan bersih, nyaman dan cepat selesai dalam gotong royong. Kedua, mempelajari kesenian dari daerah lain dengan mengikuti kesenian dari daerah lain. Itu. Ya. Ada yang mau menambahkan? Dari penerapan sila ketiga, ya. Apa? Belum. Nanti bukan sesi pertanyaan. Ya. Mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Tidak mementingkan pribadi dan golongan, tapi mementingkan kepentingan umum. Itu bangsa dan negara. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Nah, oke. Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Di kelompok 3 ya, dari belakang dulu apa? Apa pertanyaan? Sila ketiga Pancasila. Apa? Beringin. Mohon beringin. Ya, sekarang nanti dulu gantian. Ya, apa? Apa yang dimaksud dari sila ketiga? Apa yang dimaksud dari sila ketiga? Yaitu persatuan Indonesia. Apa? Apa? Apa yang dimaksud dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia? Iya, coba bantu jawab. Apa? Menurut kamu apa itu? Persatuan? Udah nggak apa-apa, salah benar itu menurut pendapat kamu apa? Oh, persatu kita teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita untung. Sila ketiga. Apa sih oke? Ada, selesai. Ya. Nah, ada lagi. Silakan. Duduk. Oke, ya, semuanya sudah tadi beberapa pembagian dari kalian sudah masuk ke depan. Nah, ada beberapa kesimpulan dari hasil belajar kalian. Nah, dari mulai sejarah kelahiran Pancasila sampai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu saya minta kepada kalian setelah kalian tadi menyaksikan dari kemarin tentang sejarah Pancasila dari masa ke masa penerapan Pancasila, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan ini? Ada nggak? Kesimpulan?
Yang mengasih kesimpulan. Ya, ada yang mau ngasih kesimpulan? Kesimpulan dari pertemuan ini. Kita Pak. Nah, ada yang mau? Nah, gantian apa kesimpulan pertama? Sejarah kemenangan Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dari sidang proklamasi tersebut kemudian pada 1 Juli 1945 lahirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Ya, itu kesimpulan dari teman kalian tentang awal dari Pancasila dikemukakan dalam proklamasi bahan yaitu BPUPKI. Ada lagi yang mau ngasih kesimpulan? Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya, ayo kesimpulannya Pak. Ya, yang lainnya dia kita dengarkan apa kesimpulannya. Ya. Udah diam. Ya, apa kesimpulannya? Ya. Ya, menurut teman kalian bahwa kemerdekaan Indonesia itu dimulai ketika Jepang masuk Indonesia memberikan janji perang dunia kedua sehingga terbentuklah yang namanya BPUPKI seperti itu kan? Ya, ada lagi yang mau? Ya, silakan. Ya, yang keras bisa main keras kayak terdengar. Ya, ya boleh. Fungsi pokok yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara nenek rumusan Pancasila bagaimana pada dalam pembukaan. Manusia yang Oke, itu adalah beberapa teman kalian yang menyimpulkan tentang hasil pembelajaran kali ini, yaitu tentang sejarah Pancasila. Ya, oke, pada dasarnya bahwa yang namanya Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, sehingga nilai-nilai itu dijadikan sebagai dasar dari negara kita, yaitu Pancasila. Nah, setelah kalian melakukan pembelajaran tentang nilai kalian, ya, kalian memberikan penilaian terhadap teman kalian. Saya minta kalian memberikan nilai pada teman kalian. Nanti Bapak bagikan dulu. Nanti Bapak kasih tunjuknya cara penilaiannya. Nah, kalian tulis nama kalian. Ya. Kalian tulis nama kalian. Ya, hasil kesaksian ininya kebetulan. Hasil ini yang KPD-nya. Yang KPD kalian lulusan minta. Nanti dulu. KPD-nya mana? Kumpulkan hasil kerja kalian. Bikin sih. Ada kesimpulan.
Ya, sudah. Ini ya. Nanti dulu. Ini belum ya. Coba bertanya kepada Mama. Nah, di sini petunjuk ya. Silakan kalian lihat di sini ya, di lembar penilaian. Petunjuknya berilah tanda silang teknis. Ya, berilah tanda silang teknis yang paling menggambarkan kondisi teman sejawat kalian. Nama yaitu nama sendiri. Yang kedua, nama tema yang dinilai yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila sudah tulis. Nama teman yang dinilai. Gini, alangkah baiknya misalnya ya di sini nama temannya dinilai sini. Depan aja, maka sebaliknya, ya, nama itu nama sendiri, terus nama ini dengarkan dulu, nama itu nama sendiri, terus nama teman yang dinilai. Pokoknya nama teman yang dinilai. Salah tadi nama teman yang dinilai, yaitu teman kalian di hadapan kalian. Nama temannya yang di hadapan kalian. Menulis sejarah. Nah, Menulis lagi. Bapak. Ya, ini aja. Enggak, nama teman saya depan. Kamu nilai. Ya, balikannya. Itu ya. Nah, nilai ya. Sebaliknya dia nilai kamu nilai siapa? Ya, cari teman yang dinilai. Nah, ya, silakan kalian berangkat. Saya waktu kasih. Ya, capek semua. Nah, ya. Oh, udah coba pesilang atau Sudah selesai. Ayo, udah ya. Sudah selesai. Ya.
Menyelesaikan. Menyelesaikan. Sudah belum? Ya, waktu lagi cepetan. Pemilihan taman sudah. Sekarang saya minta kamu melihat seberapa kalian menguasai materi. Bapak akan memberikan asesmen pada kalian. Asesmen ini, tes ini silakan kalian jawab. Ya. Sekarang kalian jawab. Ya, silakan kalian jawab asesmen formatif tersebut. Tadi Bapak mau menggunakan tadi mau menggunakan yang namanya protokol, tapi ada banyak yang tidak menggunakan oke. Tanggal 17. Sekarang tanggal 17. Nama dan tanggal. Ya, silakan kalian kerjakan. Ada yang belum kebagian? Ini Pak, saya bisa Bapak jawabannya boleh di sebelahnya. Di sebelahnya, di sebelahnya. Di sebaliknya. Iya. Sekarang tanggal 17. Boleh. Ya, semuanya. Kalian boleh menggunakan perangkat atau media untuk mencari referensi. Itu gunanya.
dikenalkan dulu. Makanya silakan kalian gunakan media atau perangkat yang kalian punya untuk mencari referensi dari pertanyaan dari hanya sebatas referensi, bukan jawaban semuanya. Bukan, boleh menggunakan boleh sebagai referensi. Ingat, gunakan media sebagai bahan referensi. Ya, media yang kalian gunakan boleh banyak. Media yang kalian gunakan atau perangkat belajar yang kalian gunakan boleh dimanfaatkan untuk mencari literatur atau mencari referensi yang ada. Ya. Itu gunanya, bukan untuk bermain. Kalian harus bijak menggunakan gadget kalian. Ya. Ayo. Udah, referensinya gunakan cari referensi yang ada yang berkaitan dengan materi yang kita lihat. Ada juga di Ya, udah selesai ya. Udah selesai ya. Udah selesai ya. Oke, udah selesai. Buka dulu. Selesai. Ya. Oke, ya. Ada waktu juga ya. Kalian dulu. Ada waktu juga yang membatasi kita. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi pada kebinekaan. Dan silakan kalian pelajari tentang kebinekaan. Nanti di depan kita bisa berdiskusi lagi. Untuk pertemuan
teman-teman kita silakan kalian pimpin doa sesudah belajar. Silakan teman-teman pimpin doa sesudah belajar. Sudah belajar, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian harus tetap semangat belajar karena kalian harus mengupgrade diri untuk masa depan yang lebih baik lagi untuk ujian kalian juga. Saya Bapak akhiri sampai sini. Silakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.